wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar termokimia dengan subbab kalorimetri. Kalorimetri ini digunakan untuk menentukan harga dari perubahan entalpi suatu reaksi. Yang pertama, penentuan perubahan entalpi atau delta H dengan menggunakan kalorimetri. Apa sih kalorimetri itu? Kalorimetri atau disebut dengan kalorimeter adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur jumlah kalor dalam suatu reaksi, yaitu kalor yang dilepas atau diserap dalam suatu reaksi. Jadi reaksi itu bisa melepas atau juga bisa menyerap kalor. Selanjutnya, yakni bagian-bagian dari kalorimetri. Bagian-bagian dari kalorimetri bisa dilihat dari gambar ini. Kalorimetri terdiri dari ada termometer, kemudian pengaduk, tutup isolator, bejana kalorimeter, udara, dan selubung isolator. Nah, kalorimetri ini juga merupakan bagian dari sistem dan lingkungan. Lalu, manakah yang bertindak sebagai sistem dan manakah yang bertindak sebagai lingkungan? Yang bertindak sebagai lingkungan adalah sesuatu atau segala sesuatu yang berada di luar dari yang diamati, yakni ada tutup isolator, kemudian bejananya, terus ada udara dan selubung isolatornya. Kemudian yang bertindak sebagai sistem adalah airnya atau sesuatu yang diamati di dalam kalorimetri itu. Selanjutnya, prinsip kerja dari kalorimetri. Prinsip kerja kalorimetri ini berdasarkan asas Planck, yakni jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh lingkungan. Jadi kalor yang dilepaskan ke lingkungan dari sistem ke lingkungan tadi jumlahnya sama dengan yang diserap oleh lingkungan. Mengapa demikian? Karena kalorimeter adalah suatu sistem yang terisolasi, maka tidak ada pertukaran materi maupun energi dengan lingkungan, sehingga kalor yang dilepas dan yang diserap oleh lingkungan jumlahnya tetap atau sama. Hi lepas sama dengan min Hi terima. Kenapa tandanya min? Karena kalornya dilepas. Kemudian Hi reaksi sama dengan min karena Hi terimanya ada Hi air yang diamati, dan juga Hi kalorimeter karena terisolasi berarti ada pengaruh kalorimeternya, maka Hi reaksi menjadi min M kali C kali delta T ditambah dengan C besar dikali dengan delta T, di mana M itu adalah massa, C kecil adalah kalor jenis dari air, dan juga delta T atau perubahan suhu. Kemudian ditambah dengan C besar atau kapasitas kalor dikali dengan delta T atau perubahan suhunya. Nah, jika pada kalorimetri itu tidak terdapat kapasitas kalor atau C besar, maka nilai delta H reaksi akan sama dengan Hi reaksi menjadi min M kali C kali delta T tanpa ditambahkan dengan Hi kalorimeter. Jadi ada dua, kalau ditambahkan dengan Hi boom atau Hi kalorimeter berarti tambah C kali delta T, tapi kalau tidak ada maka cukup min M kali C kali delta T. Nah, prinsip kerja dari kalorimetri. Karena tadi pada rumusnya itu ada delta T, yakni perubahan suhu dari akhir dan awal. Nah, apabila suhunya naik, maka reaksi tersebut termasuk dari membebaskan kalor. Karena suhunya naik, maka suhunya akan lebih tinggi, berarti membebaskan kalor. Sehingga reaksi tersebut akan tergolong ke dalam reaksi eksoterm. Karena eksoterm, maka nilai delta H-nya akan bernilai negatif. Namun, kebalikannya, jika suhunya turun atau suhu yang keduanya lebih rendah, maka reaksi tersebut akan menyerap kalor atau membutuhkan kalor,
sehingga reaksi pada kalorimetri akan tergolong ke dalam reaksi endoterm. Karena endoterm menyerap kalor, maka nilai delta H-nya bernilai positif. Lanjut ke contoh soal. Yang pertama, sebanyak 50 ml larutan HCl 1 molar suhunya 27 derajat Celcius dicampur dengan 50 ml larutan NaOH 1 molar suhunya sama 27 derajat Celcius dalam suatu kalorimeter gelas plastik. Ternyata suhu campuran naik sampai 33,5 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18, tentukan perubahan entalpi dari reaksi tersebut. Jadi kita disuruh menentukan nilai delta H. Cara yang pertama yakni dengan menentukan kalor larutan dengan rumus Chi larutan. Karena pada soal tidak ada keterangan Chi kalorimeter atau Chi boomnya, maka rumusnya cukup menggunakan M kali C kali delta T. Sehingga di sini kita masukkan angkanya, ketemu di situ 2717 Joule. Karena suhunya naik, maka tandanya adalah negatif atau membebaskan kalor, termasuk dari reaksi eksoterm. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah mol yang terlibat dalam reaksi pada kalorimetri tersebut. Ternyata jumlah mol yang terlibat sebesar 0,05 mol. Karena reaksi yang dihasilkan tadi untuk 0,05 mol, maka kita harus mencari nilai delta H atau entalpi yang digunakan untuk 1 mol. Maka Chi sama dengan 1 per mol yang terlibat tadi, yaitu 0,05 mol dikali dengan min 2717 Joule. Maka dihasilkan di situ min 54,34 kJ per mol. Persamaan termokimianya bisa dilihat karena di situ HCl asam kuat direaksikan dengan NaOH basa kuat, maka termasuk dari reaksi penetralan. Reaksi penetralan ini akan menghasilkan garam dan air. Dihasilkan nilai delta H sama dengan min 54,34 kJ per mol. Bagaimana? Apakah bisa dipahami untuk materi termokimia kalorimetri? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.